Hai Sobat Santai, kembali lagi bersama aku di Ilmu Santai. Berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Nah, di video kali ini seperti biasa aku akan memberikan tips buat teman-teman semuanya. Nah, tips di hari Sabtu ini adalah tips mengenai kesehatan. Nah, langsung aja ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita seperti biasa opening dulu. Nah, Sobat Santai, siapa nih yang sering bangun tidur terus masih ada rasa lelah, masih mengantuk? Siapa tuh? Jujur ayo, siapa? Nah, itu karena pola tidur kalian yang nggak teratur pastinya. Kalian suka begadang, kayak ya udahlah tidurnya nanti, terus udah jam 1 aja. Terus pagi-pagi kalian masih lelah dan mengantuk. Nah, di video kali ini buat teman-teman yang suka banget bobo sampai malam nih, kalian harus simak video ini sampai habis ya, ditonton sampai habis. Buat teman-teman semuanya pokoknya harus ditonton sampai habis. Nah, di video kali ini aku akan membahas 6 kebiasaan buruk yang harus dihindari sebelum kalian tidur. Kira-kira apa aja? Langsung aja ya. Yang pertama, tidur di jam yang tidak teratur. Buat teman-teman semuanya, kalian itu harus punya waktu tidur yang tepat sesuai sama jadwal kalian gitu loh. Pasti ya aku tahu sih, pasti kalian juga banyak tugas gitu, terus sampai malam ngerjainnya. Sebaiknya tuh kalian tuh melakukannya tuh lebih awal gitu loh, supaya tidurnya itu nggak terlalu malam. Terus buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja, om-om, kakak-kakak semuanya yang kerja gitu sampai lembur sampai malam. Nah, temen-temen harus bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kok aku ngomong bapak-bapak intinya yang udah kerja itu harus bisa mengatur pola tidurnya supaya kalian itu tidurnya tepat waktu. Terus juga nanti kalau bangun pagi-pagi itu nggak ada rasa lelah, nggak ada rasa mengantuk gitu loh ya. Nah, kadang juga ada nih, misal nih kita kerja, misalnya yang udah kerja nih, kakak-kakak yang udah kerja, misal nih kalian kerja itu dari Senin sampai jangan Sabtu itu jamnya full, terus juga banyak lemburnya, tidurnya jadi nggak teratur. Nah, terus di hari Minggu itu kalian ceritanya kayak menebus tidur kalian yang yang nggak teratur, tidur di hari Minggu itu sampai seharian tidur. Nah, sebenarnya itu nggak bagus teman-teman. Itu pola tidur yang nggak bagus. Kalau di hari Minggu kita ibaratnya kayak menembus tidur aku yang kayak kemarin aku sampai masih ngantuk segala macam, aku tidur di hari Minggu aku bakal tidur seharian. Nah, itu nggak boleh, diingat ya, itu nggak boleh. Justru itu malah merusak pola tidur kalian kalau kalian kayak gitu. Jadi jangan di hari Minggu itu jangan kalian tidurnya sampai seharian. Ya beraktivitas lah, kayak misal olahraga itu kan bisa, malah nanti badannya nambah sehat gitu. Yang kedua, menggunakan benda elektronik sebelum tidur. Kebiasaan main smartphone, laptop, membaca e-book, main game, itu kan pasti kayak udah jadi kebiasaan kan. Nah, itu ternyata itu juga nggak boleh teman-teman. Kalau misalnya kita mau tidur, ya kalian jangan main HP, jangan baca e-book gitu, karena jangan juga main laptop gitu. Apalagi nge-game itu nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Karena kan yang namanya HP itu ada pancaran cahaya kan, cahaya yang bisa merusak mata, itu udah jelas. Terus juga membuat otak terstimulasi menjadi bekerja terus gitu loh. Jadi otaknya itu nggak ada istirahatnya aja. Nah, teman-teman kalau mau tidur ya udah jangan mainnya benda-benda elektronik dulu gitu, langsung tidur aja. Yang ketiga, memencet tombol snooze secara terus-menerus. Ini masih ada kaitannya sama poin sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang kadang kan kita kalau misal udah smartphone itu kan pengganti jam beker ya, jam beker gitu. Karena kan ada alarmnya nih. Nah, kalau itu kan kadang kita kebiasaan nih,
kayak alarmnya udah bunyi, kita bangun terus kayak masih ngantuk, aduh udahlah langsung tidur lagi. Itu nggak boleh, ingat itu nggak boleh. Jadi kalau misal masang alarm itu kayak yang jauh dari tempat tidur gitu loh, kayak misal ditaruh di meja. Nanti kalau misal jam wakernya itu, alarmnya itu bunyi, nah terus kalian bangun dari tempat tidur itu pada posisi bangun gitu loh, langsung matiin HP-nya gitu loh. Jangan kalian masih di tempat tidur terus matiin alarmnya, terus pasti kalian ada rasa aduh nanti dulu lah, nantinya itu tuh bisa lebih dari 10 menit biasanya, malah kadang sampai berjam-jam gitu, karena kadang bisa telat juga, kadang aduh udah langsung tidur lagi. Itu nggak boleh ya. Nah lanjut ya, yang keempat, makan di dekat jam tidur itu nggak boleh. Kenapa nih Kang nggak boleh? Ya karena udah banyak yang tahu lah pastinya, kalau kita makan terlalu malam itu pasti bisa menimbulkan yang namanya kita itu bisa gemuk, itu udah pasti. Terus juga karena kalau kita makan terus kita tidur itu kan asam lambung kita kan lagi mengolah makanan yang tadi kita makan gitu, sehingga nanti makanan itu bisa naik ke kerongkongan, nah menimbulkan hal yang nggak nyaman gitu di tubuh kita, nggak nyaman di perut gitu. Misalnya kayak miring sini salah sakit, ini salah aduh nggak bisa tidur nih, nggak nyaman gitu. Nah itu salah satunya karena itu, mungkin ya karena itu kalau kalian makan tuh lebih baik 2 jam sebelum kalian tidur gitu loh, 3 jam sebelum kalian tidur kayak gitu ya, jauh-jauh dari jam-jam yang udah agak menuju ke tengah malam gitu. Nah buat teman-teman yang kayak misalnya aduh mau tidur tapi perutnya masih kruyuk-kruyuk, pengen makan apa ya yang boleh. Nah jadi nggak semua makanan itu nggak boleh dimakan waktu kita mau tidur. Jadi ada beberapa makanan yang boleh dimakan kalau kita mau tidur. Apa aja sih Kak? Nah kayak misalnya kalian bisa minum susu, mengonsumsi cracker, ataupun makan keju itu bisa. Tapi jangan makan makanan yang berat kayak misalnya nasi gitu-gitu jangan ya. Minum susu aja, oke? Yang kelima, mengonsumsi kafein. Pasti kalian tahu lah minuman apa sih yang mengandung kafein? Udah pasti jawabannya kopi. Ternyata 3 jam sebelum tidur kalian itu mengonsumsi kopi itu bisa membuat mata kalian terjaga, kalian jadi nggak ngantuk gitu loh maksudnya. Nah nanti kalau kalian nggak ngantuk, pastinya pagi-pagi kalian tuh ada rasa lelah, ngantuk soalnya apa? Semalam bergadang gara-gara minum kopi, susah tidur. Nah tapi bukan hanya kopi, teh, ataupun minuman soda yang tidak boleh diminum saat kalian mau tidur, tapi juga kalau kalian minum coklat, es krim, permen, penyegar nafas itu juga nggak boleh dikonsumsi. Karena apa? Karena nanti bisa menimbulkan efek yang bisa kalian kok nggak ngantuk-ngantuk gitu loh maksud aku. Karena kan makanan dan minuman itu kan mengandung yang namanya kafein gitu teman-teman. Jadi nggak boleh dikonsumsi, nanti kalian bisa terjaga loh nggak tidur-tidur. Nah yang terakhir, tidur di tempat yang panas. Nah yang keenam ini, kenapa sih Kak kok kita nggak boleh tidur di ruangan yang panas? Nah pastinya buat teman-teman semuanya, kalau kalian tidur di ruangan yang panas pasti kalian tuh bakal sulit tidur. Miring sini salah, baru tidur bangun lagi karena suhu udaranya itu nggak enak gitu buat tidur gitu teman-teman. Nah kalian harus pinter-pinter nih milih ruangan yang mau dijadiin kamar. Ya kira-kira kamarnya yang kayak mana sih Kak? Nah kamarnya itu yang kayak apa sih itu namanya? Yang apa sih lubang-lubang udaranya itu tuh, ventilasi udaranya itu tuh bagus, lancar gitu loh maksudnya. Jadi teman-teman tidurnya lebih nyaman gitu. Nah kalau teman-teman lagi tidur, temperatur secara natural itu bisa berangsur-angsur turun. Nah jadi teman-teman itu harus memilih ruangan yang ventilasi udaranya itu bagus, terus juga hawanya tuh enak gitu buat tidur gitu. Nah itu tuh salah satu bisa membuat teman-teman tidurnya nyaman, nyenyak. Terus pagi-pagi bangun semangat lagi deh gitu.
Nah, itu tadi ya, 6 kebiasaan buruk yang tidak boleh dilakukan kalau teman-teman mau tidur. Diingat-ingat nih, buat teman-teman semuanya yang suka begadang, yang nggak memperdulikan waktu, yang yang nggak peduli sama waktu tidurnya, itu ternyata itu nggak baik buat kesehatan kalian. Pola hidup sehat itu nggak hanya dari makanan, tapi karena kebiasaan juga. Ingat itu ya. Apalagi kebiasaan tidur, karena tubuh itu butuh istirahat. Oke, jangan lupa istirahat. Nah, buat teman-teman semuanya, makasih banyak udah mendengarkan video aku hari ini dan semoga bermanfaat banget buat kalian semuanya. Oh ya, kali ini aku mau ada pesen nih. Buat teman-teman semuanya yang kayak mendengarkan, misal kalian tuh malas gitu buka YouTube, kalian bisa mendengarkan podcastnya Tamtama di Spotify. Nah, Tamtama punya podcast nih di Spotify, namanya Kedai 39. Didengerin ya, itu podcastnya kita. Jadi buat teman-teman yang udah punya Spotify, langsung diputar podcastnya Tamtama, oke? Nah, makasih banyak ya untuk hari ini, dan sampai ketemu di Ilmu Santai episode selanjutnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak. Nah, buat yang teman-teman yang baru mampir di video aku kali ini, kalian jangan lupa subscribe dan loncengnya dibunyiin supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan video-video aku itu tonton sampai habis pokoknya, karena itu bakal bermanfaat banget buat kalian semuanya. Nah, dadah, sampai ketemu di hari Sabtu episode selanjutnya. Dadah.